bagaimana Al-Quran ini harus membawa dampak, memberikan kebahagiaan. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, Allah itu benar-benar telah memberikan karunia, laqad mannallahu 'alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, orang mukmin. Nah, ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka rasulan min anfusihim, seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan di tengah-tengah mereka, berasal dari mereka sendiri. Apa tugas rasul ini? Yang membawa ajaran risalah untuk kebahagiaan umat manusia, yatlu alaihim ayati, dengan 3 metode. Pertama, yaitu rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat. Yang kedua, menyucikan jiwa mereka. Yang ketiga adalah mengajarkan kepada mereka kitab suci Al-Quran dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata, ya. Jadi sebelum adanya risalah Islam ini, umat manusia itu berada dalam apa? Dalam kesesatan, dalam kesengsaraan, dalam kerugian. Baru setelah datang hadirnya Islam, hadirnya wahyu Al-Quran buat memberikan petunjuk kepada umat manusia, baru umat manusia ini merasakan kebahagiaan yang hakiki. Pertanyaannya sekarang, sudah sejauh mana kita memfungsikan Al-Quran di dalam kehidupan kita untuk kita bisa hidup bahagia? Pertama, langkah untuk membahagiakan Indonesia ini adalah dengan apa? Dengan metode yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu tilawah, tilawatul ayat, yatlu alaihim ayatihi. Ini tilawah ini literasi ayat, baik itu ayat-ayat sains, kauniyah maupun ayat-ayat sosial, istimaiyah. Kalau Indonesia ini ingin bahagianya dengan Al-Quran, itu pertanyaannya, sudah mampukah rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ini bebas buta aksara Al-Quran? Ini data dari Dewan Masjid Indonesia mengatakan 73% dari umat Islam itu ternyata tidak atau belum bisa baca Al-Quran. Ya, kalau nggak bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, bagaimana kita bisa mengharapkan negara ini atau bangsa ini bisa dikelola, diselenggarakan dengan baik dan benar? Kenapa? Manual hidup untuk kebahagiaan, yaitu Al-Quran aja nggak bisa dibaca. Kalau nggak bisa dibaca, bagaimana bisa dipahami? Kalau nggak bisa dipahami, bagaimana mau kita ini mentaati dan mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran supaya kita bisa hidup bahagia? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Yang kedua, wa yuzakihim. Ya, setelah mampu kita mengakses Al-Quran dengan membacanya, maka tahap selanjutnya adalah dengan tahapan tazkiyah, yaitu penyucian jiwa. Kenapa? Harus jiwa yang disucikan, jiwa yang bersih, jiwa yang tidak kotor, tidak najis, yang bisa mengakses petunjuk Al-Quran. Ini pertanyaannya. Karena kalau kita sudah membaca Al-Quran, tapi hati manusianya yang membaca Quran itu kotor dan berkarat, maka manusia tidak akan bisa tergerak dan tidak tertarik untuk tunduk dan mau mengamalkan petunjuk hidup bahagia dari Al-Quran. Nah, yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi ayat itu mengatakan langkah ketiga adalah mengajarkan, ya, Al-Quran itu masif menjadi apa? Menjadi urat nadi, menjadi bacaan setiap hari, menjadi bahan penelitian, menjadi titik tolak untuk, ya, mengembangkan budaya, ilmu, ya, bahasa, kemudian perilaku. Itu semua bertitik tolak dari apa? Dari pendidikan Al-Quran. Itulah yang dicontohkan oleh generasi salafus saleh, generasi sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Mereka baca Al-Quran, mereka sucikan jiwanya, lalu kemudian mereka menyebarkan nilai-nilai Al-Quran dengan apa? Pendidikan. Maka itu inilah ta'lim. Ta'lim itu apa? Penyebar luasan, ditanamkan di tengah masyarakat dalam seluruh sendi kehidupan melalui apa? Media yang terbaik adalah kurikulum pendidikan yang mengakar. Jadi pendidikan ini harus senantiasa apa? Diisi dengan apa? Nilai-nilai Al-Quran. Nah, inilah Indonesia emas yang kita cita-citakan, bagaimana mewujudkan janji Allah Subhanahu wa taala agar kita hidup bahagia dengan Al-Quran. Itu kuncinya dengan apa? Dengan menanamkan pendidikan Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW.